Saudara, kita akan mulaikan ibadah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita. Kita mau beri bukan yang baik, namun yang terbaik untuk Tuhan di sore hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Sebelum penyembahan, nanti dibawakan doa oleh Tante Chinlen. Ya Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sore hari ini seberapa kami anak-anak-Mu, kami mau datang membawa hati kami, membawa iman kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mau satukan hati kami Tuhan, untuk kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus mau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja berkarya sore hari ini Tuhan, sehingga ibadah pada sore hari ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami ya Yesus, agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena hanya ini yang dapat kami naikkan kepada Engkau Tuhan, sebagai rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Engkau tidak pernah berhenti untuk mengalirkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami saat ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh Tuhan rangkaian ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang bekerja, biar Roh Kudus yang bekerja pada setiap kami, tidak terkecuali kami semua dijamah Tuhan oleh Engkau Tuhan, dilawat oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan karena Tuhan melihat setiap penyembahan umatnya yang rindu, umatnya yang haus akan pribadi Yesus dalam hidup kita. Kita mau angkat penyembahan kita, hari-hari yang kita lalui hanya bersama dengan Tuhan, semusim berlalu.
sangat terbatas adanya. Bahkan kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan teramat baik bagi hidup kita. Bahkan samudra pun tidak dapat menggambarkan kebaikan Tuhan yang lebih luas dalam hidup kita. Karena tidak akan bisa terukur kebaikan Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, angkat pujian ini sebagai tanda bahwa Engkau Tuhan sungguh baik. Lebih luas dari samudra. Benar Tuhan. Kebaikan Bapa takkan sangat di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas siapa hari-hari ini kita yang dimenangkan oleh kuasa Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Kita menang karena Tuhan di pihak kita. Kita menang karena kita sembah Tuhan. Kita menang karena kita orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya
nama Tuhan. Kita masih tetap bersorak-sorai. Kita tetap mau puji Dia, Allah kita. Haleluya. Aku mau nyanyi tentang Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu membagikan kasih dan cinta Tuhan, saya persilakan untuk maju. Puji Tuhan, jangan bosan saudara. Saya suka menyanyi, ya. Jadi saya menyanyi, tapi ini tidak ada terjemahannya. Tapi nanti bisa mengerti. Yang mana dulu? Kurang. Urang kumpul piriungan, urang puji babarengan, kumpul riu sauyunan, muliakeun asma Pangeran. Sauyunan muliakeun asma Pangeran, sanggakeun sembah karamat, sanggakeun sembah kaputra, resuci ku puja urang sadaya.
haleluya, 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 kanggo putra ogero suci nu ngabdi siang jeung wengi menyembah putra jeung roh suci eta Gusti nu sejati. Urang kumpul ririungan, urang puja ka Pangeran, kumpul riung saueunan muyakeun asma Pangeran, sanggakeun bakaraman, sanggakeun sembah ka Putra resuci ge dipuja ku urang sadaya. Haleluya, 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 kanggo Rama, haleluya, 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 kanggo putra oge roh suci nu ngabdi siang jeung wengi menyembah putra jeung roh suci eta Gusti nu sejati. Satu lagi, tapi ini enggak ngantuk. Ya, yang ini enggak ngantuk. Yesus datang mangsana urang percaya. Yesus datang mangsanya sujud ka Allah. Yesus datang mangsana keselamatan. Yesus datang mangsana urang, Geus datang mangsana urang percaya. Geus datang mangsana sujud ka Allah. Geus datang mangsana keselamatan. Geus datang mangsana keur urang. Sembahlah Allah, sembahlah Allah anu dibarengan ku bebeneran. Sembahlah Allah, sujud ka Allah anu dibarengan ku bebarengan. Sembahlah Allah, sujud ka Allah anu dibarengan ku bebeneran. Sembahlah Allah, sujud ka Allah anu dibarengan ku bebeneran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur punya Bapak Gembala yang suka nyanyi ya. Kita mau membaca ayat sepekan, boleh ditampilkan. Saya undang kita sedang jemaat untuk bangkit berdiri.
Dalam hitungan ketiga. 2, 3, ya. Mazmur 94 ayat 14. Ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Amin. Ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian penyembahan. Haleluya. Kita mau belajar sama-sama lagu ini ya. pandang ke siapa. Dan gak tahu harus mau cerita sama siapa. Namun lagu ini mengajarkan kita hanya untuk memandang Tuhan. Memandang. Melihat bahwa ada Tuhan yang ada di hidup kita. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, namun karena Tuhan. Ku pandang wajah-Mu
Seperti lagu pujian ini Tuhan, bahwa bukan dengan kekuatan kami menjalani hari-hari kami. Tapi kami percaya oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami, oleh karena rahmat Tuhan dalam setiap hidup kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Karena itu kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kasih dan anugerah-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami boleh menaikkan pujian kami, biarlah Tuhan itu sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami itu boleh naik dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, kiranya Engkau berkarya dalam setiap hati kami. Kami mau buka hati kami Tuhan buat Engkau. Mari Tuhan, biarlah firman itu Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan setiap kami. Firman yang menjadi jawaban dari setiap persoalan hidup kami. Karena kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau tahu keberadaan setiap kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban, kekuatan, pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapan yang baru boleh senantiasa ada dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan buat setiap kami seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah hikmat Allah juga menyertai kami. Hikmat Allah turun atas kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan saat sore hari ini. Bahkan setiap kami sidang jemaat-Mu, kami percaya berkat Allah sudah turun atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum saya memulai firman, mungkin saya kesaksian sedikit ya. Hari ini tepat pas hari pernikahan kita berdua, saya dengan istri. Dan saya ingat-ingat beberapa hari kemarin, nggak tahu Bapak Ibu sempat tahu nggak, sempat lihat di status nggak ada kecelakaan di depan gereja. VV ada di depan waktu itu sama saya. Papa saya lagi di tempat fotokopian di depan. Ada ininya enggak nih gambarnya? Coba tampilin. Saya setiap kali keinget kejadian itu, saya pengen nangis rasanya. Ini sempat viral. Viralnya karena beberapa jemaat ada yang mengira ini saya. Coba dimundur di video tadi, tapi cuma yang pas mobilnya aja, kelihatan mobilnya aja. Mobilnya itu sangat hancur. Kalau saya perkiraan itu kemungkinan lari 80-90 km per jam. Pokoknya di situ mobilnya benar-benar hancur. Di video itu yang kita ketahui mobil itu tabrakan dengan truk pas di depan gereja. Waktu itu kejadian hari Senin, itu pas saya beserta teman-teman sentuhan kasih, kita waktunya keliling berbagi sentuhan kasih. Saya waktu itu posisi saya sebelum terjadi kecelakaan, saya bawa Pregio, Papa ngelihat persis di sini ada mobil box, dia menghalangi. Jadi saya ya udahlah, saya pelan-pelan saya mikir karena di depan tokonya Mulia Putra itu ada 2 mobil truk waktu itu, ada barang datang. Jadi saya bingung. Ini gimana caranya sedangkan saya harus menaikkan barang untuk cepat-cepat berangkat sentuhan kasih. Waktu itu saya keluar, saya mikir saya mau muter aja lah. Di pasar di pertigaan ini saya mau muter dengan tujuan saya mau parkir di depan toko boneka sebelah Mulia Putra.
Saya mau muter, saya keluar, mobil itu udah di tengah-tengah, udah siap-siap mau keluar. Saya lihat dari arah Jember itu sangat padat sekali. Dari arah Jember sangat padat sekali. Lalu saya ngelihat dari arah barat datang truk yang ditabrak gitu. Datang truk. Saya mikir dalam hati, Han, kamu mending mundur aja. Han, kamu mending mundur aja. Dalam hati sangat kuat. Han, kamu mundur aja. Ya udah, saya mikir juga daripada macet, ya udah saya mundur. Saya mundur, baru kepala mobil itu sampai di tanah teras yang kan ada paving, setelah paving kan tanah di depan gereja. Mobil saya, mobil Pregio itu pas bannya ada di tanah, terjadi kecelakaan. Saya waktu itu ketika ada salah satu anak pemuda, dia kerja di Mulia Putra, dia lihat dari atas. Loh, dikira saya, terus dia lihat, oh bukan mobil gereja. Itu ternyata ada Pregio. Lah saya posisinya, saya di setir, saya pegang setir, saya diem merenung. Saya merenung, aduh Tuhan, itu kalau saya nggak mundur, saya tetap maksa, mungkin saya yang kena. Dia nabrak truk, hancurnya segitu. Apalagi nabrak saya, gimana? Jadinya saya sempat Papa ketika nyebrang, Han, itu sebuah kasih karunia. Itu sebuah anugerah yang besar. Itu sebuah kesempatan yang Tuhan masih berikan ke kamu. Kalau saya ingat-ingat, mungkin kemarin juga saya sama Papa Mama kita ke Persemayaman. Ada salah satu hamba Tuhan di Bondowoso, di Tamanan meninggal istrinya. Saya datang sama Papa Mama ke sana. Saya ngelihat jenazahnya, saya ngelihat petinya, saya membayangkan. Coba seandainya saya yang ada di dalamnya, terenyuh saya. Tuhan masih baik, masih memberi kesempatan. Dan di malam hari ini, tema khotbah saya, memahami jalan Tuhan. Tema khotbah saya memahami jalan Tuhan. Memahami jalan Tuhan. Kadang kalau dipikir logika, kalau kita sedang berjalan, kadang kita selalu mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok seperti ini? Tuhan, kenapa kok membatalkan? Tuhan, kenapa kok ini loh waktunya aku mau cepat-cepat berangkat Tuhan kasih. Kenapa kok Tuhan membatalkan? Tetapi rencana Tuhan menyelamatkan saya. Kadangkala kita juga seperti itu. Kadangkala di dalam kita melangkah dalam kehidupan, kadangkala jalan yang kita ingin tempuh dengan jalan yang Tuhan ingin tempuh berbeda. Kadangkala jalan yang ingin kita lewati dengan caranya jalan Tuhan untuk kehidupan kita kadang berbeda. Tetapi saya teringat juga, beberapa minggu lalu ada artis juga yang viral, yang kecelakaan, yang harus meninggal juga. Saya melihat di situ, saya herannya, supirnya benar-benar gak apa-apa, tetapi penumpangnya 2 meninggal. Itu kalau bukan karena anugerah, kalau bukan karena keselamatan yang Tuhan masih berikan, kesempatan yang Tuhan masih berikan, itu bukanlah dia bisa gak kenapa-kenapa. Sama kayak saya, coba saya memaksa, jalan menurut saya memaksa, gak apa-apa, meskipun macet gak apa-apa. Saya tetap kekeh, ya terjadi sesuatu yang tidak baik yang saya terima. Tetapi jalan yang Tuhan berikan, meskipun kadang-kala itu bertolak belakang dengan kita, tetapi itu jalan yang terbaik buat kita. Kadang-kala kita merasa, Tuhan jalannya kok seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingat kisahnya bangsa Israel, mereka harus mau berkeliling dulu di padang gurun. Dengan tujuan apa? Supaya mereka mentalnya kuat, imannya kuat. Mereka tahan uji. Jalannya berbeda dengan cara manusia. Dalam kehidupan kita juga banyak hal yang kadangkala jalan yang kita ingin lewati, yang bagi kita itu benar, tetapi bagi Tuhan itu bukan yang baik buat kita. Di dalam kitab Yeremia dikatakan, Yeremia pasal 29 ayat 11, coba Fer.
Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui, sebab Tuhan mengetahui, Tuhan memahami betul jalan yang terbaik buat kita. Tuhan sangat memahami, benar-benar sangat memahami. Mungkin bagi kita jalan yang kita tempuh itu baik, tetapi menurut Tuhan jalan yang kadang-kala bertolak belakang itulah yang terbaik. Tuhan jauh mengetahui setiap rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai setiap kita di tempat ini. Berbicara soal kesempatan, anugerah kita ketahui itu sebuah pemberian yang cuma-cuma, yang kita tidak perlu melakukan apa-apa, itu pemberian cuma-cuma. Saya bisa selamat, saya bisa ada di tempat ini, saya bisa berdiri, itu pemberian yang cuma-cuma yang Tuhan kasih. Setiap kita yang ada di tempat ini itu pemberian cuma-cuma yang Tuhan kasih. Saya waktu ke Tamanan kemarin, kita ngobrol-ngobrol sama Papa juga. Kita ingat-ingat kembali, kalau bukan karena anugerah, kita bisa saja kapanpun kita bisa Tuhan memanggil kita. Kalau bukan karena anugerah, kalau bukan karena sebuah kesempatan, mungkin kita lagi jalan kepleset, mungkin kita lagi makan, tiba-tiba kambuh penyakit kita. Mungkin kita yang nggak menyadari, mungkin kita punya jantung seandainya. Tiba-tiba ada teman kita yang ngeprank kita. Ada teman saya, anak hamba Tuhan, masih muda, mungkin sekitar umur 40 masih belum, dia kena stroke. Dia nggak menduga Tuhan bisa izinkan. Setiap kita bisa sehat detik ini, kita bisa kuat detik ini. Bahkan kita tadi bisa berdiri, bisa nyanyi, tepuk tangan, bisa memuji Tuhan. Itu kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena kesempatan yang Tuhan masih ingin berikan dalam kehidupan kita, kita nggak ada di tempat ini. Anggapan orang tentang mati, orang baik mati duluan. Kalau bagi saya, bagaimana kesempatan yang Tuhan beri? Orang yang nggak baik pun banyak yang mati. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan bagi setiap kita. Banyak kesempatan. Belum tentu orang lain memperoleh kesempatan. Belum tentu banyak orang bisa memperoleh kesempatan 2 kali, 3 kali. Dari pengalaman saya yang hari Senin kemarin, saya mendapat satu pelajaran baru. Kenapa kok masih ada namanya kesempatan bagi kita? Kenapa kok Tuhan masih mau memberi kesempatan bagi kita? Yang pertama, next slide, Fer. Yang pertama ada rencana Tuhan. Next. Kenapa kok kita masih ada kesempatan Tuhan berikan untuk kita bisa ada di tempat ini saat ini? Yang pertama, karena ada rencana Tuhan bagi setiap kita untuk menjadi alatnya. Kalau Bapak Ibu ingat kisahnya tentang Saulus, kita buka kitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9, kita sangat hafal tentang Saulus ini. Ayat 1 sampai, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke 6. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem.
dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kita ketahui di sini kisah tentang Saulus, tentang panggilannya. Dia awal-awal berkobar loh untuk menganiaya orang percaya. Dia berkobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Tadi di ayat 2 dikatakan, jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi ada namanya suatu tindakan yang sangat jahat. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan buat kehidupannya. Kesempatan untuk apa? Untuk berubah. Kesempatan untuk menjadikan hidup Saulus menjadi alatnya. Setiap kita manusia. Kita manusia. Mungkin ada yang berani mengangkat tangan kalau hidupnya bersih saat ini. Kalau hidupnya sangat layak di hadapan Tuhan. Setiap kita manusia, ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita jahat, ada kalanya kita tidak baik. Tapi kenapa kita masih ada saat ini? Kalau Bapak Ibu ingat kisahnya Nuh, bangsa sejamannya Nuh, apa yang dilakukan Tuhan? Menghabisi semua karena hati niatan yang selalu ingin berbuat jahat. Gak ada kesempatan. Tapi kita saat ini masih ada kesempatan. Kita bisa dengar firman. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat firman saya beberapa tahun lalu. Kenapa sih kok ada hamba Tuhan? Kenapa sih kok ada Alkitab di dekat kita? Kenapa sih kok ada penginjil? Kenapa sih kok ada orang-orang yang punya iman yang kuat? Kenapa? Untuk mengembalikan posisi kita yang semula. Saulus, dia orang jahat. Dia orang orang yang tidak suka melihat ada orang yang percaya Tuhan. Tidak suka ada orang-orang yang menjadi muridnya Tuhan. Dia rasanya ingin mengancam dan membunuh. Tapi Tuhan masih mengizinkan hidup. Tadi di ayat 5 dikatakan, jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tuhan katakan, aku Yesus yang kau aniaya. Aku Yesus yang banyak orang-orang yang punya iman yang kau aniaya. Kalau detik itu Tuhan gak memberi kesempatan, Saulus bisa langsung dibunuh. Bisa langsung mati. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan. Dan kita ketahui bagaimana Saulus ketika bertobat berubah menjadi namanya Paulus. Dia berubah, hidupnya berubah. Lalu ada lagi Esther. Kisahnya Esther. Pengangkatan ratu. Pengangkatan Esther menjadi ratu. Itu sesuatu yang sesuatu yang dikatakan ya itu kalau bukan karena kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan untuk menjadikan Esther menjadi penyelamat bagi Yahudi, bangsa Yahudi. Tadi pagi saya firman di sekolah minggu tentang Esther. Bagaimana Esther kenapa kok bisa jadi ratu? Dia menjadi dirinya apa adanya. Yang lain kandidat-kandidat lain yang akan menjadi ratu, mereka di situ dikatakan di pasal berapa saya lupa. Di situ dikatakan setiap kandidat-kandidat mereka yang tinggal di rumah tempat persiapan pemilihan ratu, mereka setiap apapun yang mereka inginkan, untuk memenuhi kebutuhannya, memberi kecantikan bagi dirinya pasti akan dipenuhi. Tetapi berbeda dengan Esther. Esther setiap apapun yang diberikan, yang dinasihatkan, dia mau memakainya tanpa dia menuntut, aku minta ini. Tadi saya katakan di sekolah minggu, pemilihan, contoh ya, kalau
di Jember biasanya apa? Gus dan apa itu lupa saya. Hah? Ya itulah. Pemilihan itu pasti setiap orang yang menjadi kandidat untuk ikut perlombaan itu apa yang dilakukan? Memberi diri untuk supaya terlihat cantik, supaya terlihat pintar, supaya terlihat cakap, supaya terlihat menarik. Dan sama terjadi pada kandidat-kandidat yang menjadi lawan-lawannya Esther. Tetapi Esther menjadi dirinya apa adanya. Dan Esther yang terpilih itu semua karena anugerah Tuhan. Dengan tujuan apa? Menjadi alatnya. Karena waktu itu ketika Esther udah naik, ada namanya Haman, dia sangat benci kepada bangsa Yahudi. Dia ingin membunuh semua bangsa Yahudi. Tetapi melalui Esther lah, melalui Esther lah yang dia menjadi tampil apa adanya, Tuhan menjadikan dirinya menjadi penyelamat. Ada sebuah kesempatan dalam kehidupan kita juga. Kalau kita ingat-ingat, kenapa sih kok kita bisa setia di gereja ini? Kenapa sih kok Bapak Ibu bisa setia di gereja ini? Kita harus ingat-ingat, kita harus lihat, kita harus pahami. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Padahal banyak gereja yang lebih besar. Banyak yang lebih bagus, banyak. Kenapa kok Bapak Ibu bisa setia di tempat ini? Bapak Ibu harus mengintrospeksi diri. Kenapa ya Tuhan? Apa yang kau inginkan bagi aku untuk menjadi alatmu Tuhan? Lalu hal yang kedua, kenapa kok kita masih diberi kesempatan? Ada rencana Tuhan untuk kita berubah lebih baik lagi. Ada sebuah kesempatan untuk kita lebih baik lagi. Saya kalau doa mesti saya bilang, Tuhan, kalau doa pagi, saya mesti bilang, Tuhan, biarlah kiranya hidupku, aku ingin hidupku lebih memuliakan namamu, lebih baik daripada kemarin. Selama kita masih bisa mampu melangkah, itu sebuah anugerah. Selama kita masih bisa melangkah, bahkan kita bangun pagi, kita bisa menjalani kehidupan, itu sebuah anugerah. Di khotbah saya beberapa sebelumnya saya katakan, banyak orang yang baru bangun, dia nggak bisa bangun. Banyak yang orang punya keinginan untuk, aku berangan-angan besok ingin melakukan seperti ini. Ternyata dia nggak bisa melakukan apa-apa karena nyawanya udah udah stop. Tapi kita, saat ini kita bisa beraktivitas, kita bisa melangkah ke gereja. Bahkan Bapak Ibu datang ke gereja dengan kondisi hujan, ada namanya, aduh Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Ada rencana Tuhan untuk kita berubah lebih baik lagi. Petrus sama Yudas, sama-sama ketika melihat, sama-sama jahat gak? Petrus, dia menyangkal 3 kali saat Yesus mau disiksa, dicambuki. Petrus menyangkal 3 kali, dia gak mengatakan, aku bukan. Ketika ada orang tanya, loh kamu bukannya salah satu muridnya Yesus? Enggak, aku bukan. Yudas, dia menjual Yesus, menjual gurunya, menjual teladannya, tokoh yang menjadi teladannya. Tetapi berbeda ya, mereka punya respon yang berbeda. Kalau Petrus, ketika dia berdosa, menyangkal, apa yang dilakukan? Dia menyadari dan, aku masih dikasih kesempatan. Dan dia pakai hidupnya untuk melayani Tuhan. Yudas, sama-sama loh, 2 orang ini dapat kesempatan, sama-sama dapat kesempatan. Tetapi Yudas tidak mau meresponi sebuah kesempatan itu sebuah anugerah yang besar. Kita harus contoh Petrus, jatuh, berbuat jahat, tapi ketika kita masih bisa hidup, aduh Tuhan terima kasih Tuhan, Kau masih memberi aku kesempatan Tuhan. Dan berubahlah untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya Fer, coba setiap kita renungkan kembali kebaikan Tuhan. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang kita terima sampai detik ini. Sepanjang hari ini aja berapa kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan nyatakan untuk setiap kita. Berapa banyak. Kita perlu miliki yang pertama, kepekaan. Kepekaan akan setiap apa? Kepekaan akan setiap
tanda yang Tuhan berikan. Kepekaan, peka. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan, peka. Selagi Tuhan masih memberi anugerah, pekao. Cepetan peka, cepetan berubah, cepetan ingat, dan cepetan kembali kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua, respon. Berbicara soal respon. Ketika kita menerima tanda yang dari Tuhan, berikan respon yang positif. Kalau Bapak Ibu ingat lagu yang ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ada namanya rasa ucapan syukur yang terus kita naikkan kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat yang Tuhan berikan pertolongan demi pertolongan, naikkan rasa ucapan syukur. Saya ketika terjadi kecelakaan itu saya benar-benar saya pegang setir, saya peluk. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Saya sempat bengong, saya sempat syok. Dikatakan syok ya syok. Tetapi saya cuma bisa katakan terima kasih Tuhan. Naikkan rasa ucapan syukur kita setiap apapun yang Tuhan berikan. Banyak hal yang Tuhan buat untuk kehidupan setiap kita agar kita semakin mengerti. Mengerti apa? Mengerti kalau ada rencana Tuhan di balik setiap segala sesuatu yang kita alami. Selalu ada rencana Tuhan. Selalu ada jalan Tuhan. Selalu ada rencangan Tuhan yang baik buat kehidupan kita. Ayub pasal 1 ayat 22. Ayub pasal 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh. Nah di sini ada kata-kata yang saya sangat tertarik dan saya sangat suka. Di dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak ada namanya Ayub berpikiran, Tuhan kenapa sih kok seperti ini? Tuhan kenapa sih kok hartaku dihabisin? Tuhan kenapa sih kok anak-anakku dihabisin? Sama kayak tadi saya katakan, Tuhan kenapa Tuhan kok dikasih macet panjang? Aku lu pengen muter cepet-cepet supaya bisa cepet jalan sentuhan kasih, supaya bisa cepet selesai. Kenapa Tuhan? Kadangkala kita selalu berpikir seperti itu. Kenapa Tuhan? Tuhan selalu, kadangkala kita selalu, Tuhan kok berbuat sesuatu yang gak enak ya buat aku ya. Tetapi kita contoh kisahnya Ayub ini. Ia tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bahkan di dalam Ayub 2 ayat 9-10 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Hati-hati, ketika kita mulai berprasangka buruk kepada Tuhan, Tuhan telah merancangkan sesuatu yang gak baik. Telah merancangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan jalanku yang bagi aku baik. Itu merupakan salah satu hal dosa juga. Berprasangka buruk kepada Tuhan. Kita kembali ke Yeremia bagaimana rancangan Tuhan. Tuhan sangat mengetahui rancangan yang dibuatnya. Dan dibuatnya itu selalu penuh dengan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan yang Tuhan janjikan. Tuhan gak pernah menjanjikan sebuah kecelakaan bagi setiap kita. Tuhan gak pernah menjanjikan melakukan segala sesuatu yang tidak patut bagi setiap kita. Tuhan selalu membuatnya baik adanya. Bahkan saya ada di kitab Ayub juga dikatakan Tuhan yang melukai, Tuhan yang membebat. Jadi ketika Tuhan yang memberi, menguji kita, tetapi Tuhan juga memulihkan keadaan kita. Tuhan gak pernah melakukan segala sesuatu yang terlihat itu kurang patut dan itu sampai endingnya pun kurang patut, enggak seperti itu.
Tuhan mungkin di awalnya kurang patut, terlihat kurang enak buat kita, tapi di endingnya pasti enak buat kita. Kenapa Ayub selalu selalu bisa mengatakan menuduh Allah berbuat, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kenapa kok Ayub bisa melakukan seperti itu? Kenapa kok Ayub bisa berpikiran seperti itu? Karena Ayub melihat dengan cara pandang kacamata rohani Tuhan, bukan dengan cara pandang manusia, bukan dengan cara pandang logika manusia. Jangan pakai logika manusia, karena kalau pakai logika manusia, kita akan selalu melihat keburukan, dan lama-lama kita menuding Tuhan melakukan sesuatu yang gak baik. Pakai kacamatanya Tuhan. Dalam segala sesuatu, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang gak baik. Pakai dengan kacamata sisinya Tuhan. Tuhan yang melukai, tapi Tuhan pasti akan membebat. Tuhan memberi yang gak enak, tetapi itu loh baru awal. Endingnya pasti enak. Saya menemukan ada video di TikTok, coba tampilin, Fer. Di desktop. Itu kalau gak salah gambarnya Daniel Mananta. Ini ada salah satu narasumber keren. Saya melihat sesuatu yang keren di dalamnya. Nih tolong yang Daniel Mananta itu nih, yang kata terima kasih. Nggak bisa? Saya menemukan video ini keren banget. Bagi saya, aduh, dahsyat ya. Kekuatan buat siapapun yang lagi ngalamin kehilangan hari ini. Ya which is itu dilematis. Karena ada orang-orang yang gue doakan di sana sembuh. Tapi bokap gue sendiri gue doakan tidak sembuh. Tapi ada begitu makna yang jauh lebih dalam yang akhirnya gue ngerti dan bersyukur. Nih gue jelasin gini bro. Misalnya ya gue pakai ilustrasi nih bro. Misalnya abis gue dari sini handphone gue ketinggalan bro. Di rumah ini dan di lo. Dan di handphone gue ini aplikasinya full. 5 juta lah. Full, lo bisa pakai duitnya, Oke. ya kan? Terus gue pakai handphone lain, gue bilang sama lo bro, gue akan kembali 3 bulan lagi. Nih handphone gue titip di lo bro, dan aplikasinya lo pakai bro buat lo. Itu blessing dan berkat buat lo. Oh jadi ada duit lah. Ya, ada duit lah istilahnya kan. Ya lo pakai aja. Ini berkat lo bro. Untuk makan. Iya untuk makan ya. Lo bilang apa sama gue? Makasih. Makasih dong. Normal dong. Wah, 5 ya juta, kan? men. Kapan lagi kan? Jadi kan ini kan udah di lo habisin. Nah 3 bulan kemudian gue balik, kita janjian. Gue mau ngambil handphone yang udah habis nih. Nah kita ketemu gue ambil lagi handphone gue dengan aplikasi udah habis. Pas gue ambil gini, lu bilang apa sama gue? Thank you ya bro. Thank you, sederhana kan? Waktu Tuhan kasih gue bokap, gue bilang sama Tuhan, thank you. Waktu Tuhan ambil bokap gue, harusnya gue bilang apa? Thank you. Karena bukan punya gue. Di situ gue ngerti kenapa dia diizinkan Tuhan. Karena di akhir dia bilang dia percaya. Karena bokap punya Tuhan, bukan punya gue. Kenapa gue stres sempet? Karena gue berpikir itu punya gue. Lalu gue mengerti keajaiban kata terima kasih. Terima kasih. Wow. Kalau dikasih terima, kalau diminta kasih. Sulit kita rasa duka. Makanya waktu bokap meninggal, gue pimpin ibadah penghiburan, gue yang khotbah, kakak gue main musik, nyokap gue kesaksian. Orang tanya, ini keluarga yang berduka mana? Lu yang pelayanan. Lu ya siapa nguatin, siapa dikuatin. Beberapa orang ngalamin anugerah Tuhan di ibadah penghiburan. Gue tulis di Kompas bro. Berita sukacita telah pulang ke rumah Bapak dalam sukacita Tuhan. Almarhum Roni Pati Nasarani. Di koran itu bingung. Gak pernah ada pak. Saya anaknya, ahli waris sah. Tulis karena memang papa saya pulang
dalam sukacita. Kalau saya dikasih papa, saya bilang terima kasih. Kalau diminta, terima kasih. Kalau kita ngeritis usaha, pelayanan, pasti kasih. Pasti serobot orang diambil, harusnya bilang apa? Terima kasih. Itulah poin goal terakhir yang bokap gue tanam di pikiran anak-anak dan keluarganya. Dan gue berkewajiban meneruskan ini. Bahwa ketika kita sadar gak ada yang punya kita, hati ini akan terus damai. Kita gak pegang segala sesuatu terlalu kuat. Kita mampu ngendorin dikit supaya Tuhan juga pegang. Dan kita merasakan kedamaian sekalipun kita kehilangan. Di sini kita menemukan arti kata terima kasih. Tuhan kasih, terima kasih. Tuhan minta, terima kasih. Tadi dijabarin kan. Tuhan kasih, terima. Tuhan minta, kasih. Ayub bisa melihat dengan kacamata rohani Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan kasih, terima kasih. Ketika Tuhan minta, kasih. Gak ada namanya menuntut. Gak ada namanya Ayub berpikiran yang Ayub menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Gak ada punya pikiran seperti itu. Bahkan di Ayub 1 ayat yang 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tadi dikatakan, mau kita membuka usaha, sukses tiba-tiba habis. Apa yang kita katakan? Terima kasih. Kita udah berjalan baik di dalam Tuhan. Tuhan kasih izinkan untuk sesuatu yang gak baik. Apa yang kita harus katakan? Terima kasih. Kita harus lihat dengan kacamata rohani. Kacamatanya Tuhan. Rancangan yang Tuhan buat pasti yang terbaik. Bukan rancangan yang penuh kecelakaan. Tapi masa depan penuh harapan yang Tuhan berikan. Cuma memang berat ya. Kadang-kala kedagingan kita. Kalau kita ada di posisi yang berat, susah. Susah. Posisi enak tiba-tiba habis. Susah kita untuk berterima kasih. Tetapi kita harus ingat, selagi kita masih dapat anugerah, selagi kita masih dapat kesempatan, itu semua karena Tuhan. Bukan karena semata-mata kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Kita harus bisa memahami, kita harus bisa mengenal setiap jalannya Tuhan. Tadi saya di awal dikatakan, jalannya kita kadang bagi kita itu baik. Tapi belum tentu itu jalan yang searah dengan Tuhan. Tetapi jalan yang dari Tuhan itulah jalan yang terbaik buat kita. Saya bisa lepas dari kecelakaan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kesempatan, hargai kesempatan. Tadi pun saya dapat kata-kata seperti ini. Kita perlu kendorin sedikit apa yang kita miliki dengan tujuan supaya apa? Supaya Tuhan juga pegang. Jadi ketika kita merasa kehilangan, kita tetap ada namanya rasa damai karena Tuhan pun memegang. Karena Tuhan pun turut andil di dalamnya. Kalau di kitab Roma, next ver, Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Next. Ini tunggu sebentar. Mundur sedikit. Di situ saya ada tulis di PowerPoint. Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Bahkan memberi kita masa depan penuh harapan. Cuma kadang perasaan kita yang menentang. Saya ini mendapat dari salah satu hamba Tuhan juga di TikTok. Cuma kadang perasaan kita yang menantang. Perasaan itu hanya melihat apa yang sedang terjadi. Kan itu cuma perasaan, bukan jalannya Tuhan kok. Kadang-kala kita selalu mengikuti perasaan kita. Next. Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau terjadi sesuatu yang buruk pun, tidak selalu itu berakhir yang buruk. Itu kesimpulan saya. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berarti hasil di akhir bukanlah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk itu baru di awal. Di akhirnya pasti sesuatu yang penuh mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu yang kedua, Allah berdaulat atas hidup kita. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Jangan mengukur kebaikan Tuhan dengan logika kita. Kalau di logika kita kadangkala gini. Setiap perbuatan baik akan selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Perbuatan buruk akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Jangan kita pakai logika seperti itu. Tetapi Tuhan itu mampu berdaulat penuh atas kehidupan kita. Belum tentu kita mendapat sesuatu yang tidak baik itu semua karena ulah kita. Tetapi Tuhan mungkin menguji kita. Sama seperti Ayub. Tuhan menguji Ayub. Tuhan melihat imannya. Bahkan di situ dikatakan, iblis, Tuhan coba kamu kasih sesuatu yang gak baik. Apakah Ayub tetap ada kepadamu? Tetapi kita melihat bagaimana Ayub tetap di dalam Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Ia Tuhan yang tetap pegang kendali hidup kita. Sekali lagi, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Sehingga setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun itu tempat yang gak enak, meskipun itu kesusahan yang kita peroleh, meskipun itu kesukaran yang kita peroleh, tetapi kita harus percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang tetap pegang kendali dan membawa kita kepada akhir yang baik dalam kehidupan kita. Ayub mengakui kedaulatan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu yang gak baik, Ayub gak ada namanya protes. Ayub gak ada namanya bersungut-sungut. Ayub gak ada namanya menantang Tuhan. Gak ada, sedikit pun gak ada. Respon Ayub terhadap rancangan Tuhan atas hidupnya adalah, Tuhan, semua biarlah Engkau yang kendali. Dan kita melihat di akhirnya bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya, memulihkan kehidupannya. Timbul seperti emas. Dan setiap kita, ayo kita akui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Kita kenali langkah jalannya Tuhan. Kita kenali, kita lihat terus langkah-langkah jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat, wow, Tuhan itu emang dahsyat ya. Tuhan itu emang hidup ya. Bahkan Ayub sendiri di pasal 42 dikatakan, aku dengar dari orang tentang Tuhan, tetapi sekarang aku percaya. Dan biarlah kita pun, mungkin kita dengar, kesaksian dari orang seperti ini, kesaksian orang dari sini. Tapi kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan, kita yang mengalami kesaksian itu sendiri dan melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita perlu perbuat? Responi kesempatan yang Tuhan masih beri. Responi. Saya masih diberi kesempatan untuk hidup lepas dari kecelakaan. Responi dengan apa? Jalani kehidupan. Anggap kesempatan yang kita terima adalah kesempatan terakhir. Jangan pernah menganggap, jangan pernah berpikir, kesempatan yang Tuhan berikan, oh masih ada kesempatan-kesempatan yang lain. Oh masih ada kesempatan-kesempatan yang lain. Kita harus membawa diri kita menyadari bahwa kesempatan yang aku terima, udahlah itu tak anggap kesempatan terakhir dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh kehidupan iman kita di dalam Tuhan. Anggap sebuah kesempatan terakhir. Lalu hal yang kedua, hargai kesempatan yang Tuhan beri dengan cara hidup berhati-hati, dengan cara hidup penuh kebijaksanaan, dengan cara lebih lagi. Jangan pernah merasa puas dengan setiap apa yang telah kita perbuat. Jangan pernah merasa puas dengan setiap apa yang kita telah berikan untuk Tuhan. Jangan pernah merasa puas.
Mungkin kita sudah memberi waktu yang terbaik. Jangan merasa puas. Berikan lagi apa yang perlu Tuhan ingin lakukan dalam kehidupanku. Apa yang Tuhan ingin kehendaki aku untuk lakukan. Ikuti langkahnya Tuhan. Kenali jalannya Tuhan. Maka Tuhan adalah Allah yang selalu pegang kendali kehidupan kita. Istri saya, asal saya nyetir, dia pasti akan aman. Meskipun ke Jakarta, dia pun pasti akan aman. Karena apa? Yang nyetir adalah suaminya yang selalu menjaga. Yang nyetir adalah suaminya yang selalu, gak mungkin lah melakukan hal-hal yang enggak. Dia pasti akan percaya. Meskipun anak saya tak bawa melewati jembatan yang kecil, dia akan tetap aman, percaya. Karena apa? Karena apa-apanya yang pegang kendali hidupnya. Kehidupan kita, asal kita percaya sama Tuhan, asal kita mengenal setiap jalannya Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin lakukan, apapun yang Tuhan bawa kita melangkah, kita yakin Tuhan, Engkau yang pegang kendali aku dan aku akan melihat semuanya baik adanya dalam kehidupanku. Tetap percaya sama Tuhan, tetap andalkan. Hidup berhati-hati, hidup penuh dengan kebijaksanaan. Dan 3L, lebih lagi di dalam Tuhan. Jangan pernah merasa puas. Saya undang tim PPW untuk maju ke depan. Dengan kekuatan
Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau kami masih mendapatkan kesempatan sekali lagi Tuhan untuk beribadah. Banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kesempatan yang manis yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat menghitung kebaikan-Mu. Sekalipun Tuhan setiap permasalahan itu ada, Engkau tidak meninggalkan kami. Tangan-Mu yang kuat itu Tuhan, yang senantiasa mengangkat kami. Tangan-Mu yang kuat itu Tuhan yang merangkul kami. Engkau yang memberikan kesanggupan kepada kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Firman yang sangat menyegarkan batin kami. Hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Tetapi Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap memandang Engkau Tuhan. Karena karya-Mu selalu baru. Karya-Mu selalu baru di dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami mampu berdiri di hadapan-Mu karena kebaikan-Mu. Terima kasih Allahku yang baik, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman yang sangat menyegarkan kami. Firman yang mengubah pola pikir kami Tuhan. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes. Glory, glory, glory Jesus. Glory Jesus. Senarata kewas setan adalah wala sih. Kurabata karamara wala sekete kena kalabarata keola wala sekete. Kurababa nala wala se ay nala wala kela wala se. Jesus said no, he knows. Ale ayat keola narate keola wala se. Kurabate kena se nare keola Lord is close Lord. Ora no sekina terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah di setiap batin umat-Mu. Bekerjalah Roh Kudus. Di saat kami beribadah melakukan dengan hati yang haus. Sangat besar kuasa-Nya Tuhan. Di saat kami melangkah karena kami rindu Engkau. Besar kuasa-Nya Tuhan. Karena Engkau
bekerja Tuhan. Tidak pernah setengah-setengah. Engkau bekerja luar biasa. Mampukan setiap kami meresponi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan urapi hamba-Mu. Terus dengan urapan yang baru. Hikmat yang dari Allah itu senantiasa menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan di dalam batin kami Tuhan. Dan firman-Mu berkarya di dalam setiap kami. Dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan membawa korban. Kuduskanlah Tuhan hati kami. Apa yang kami bawa Tuhan itu semua berasal dari Engkau. Dan ajari kami membawa dengan ucapan syukur. Terima kasih Allahku yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan membawa korban persembahan kita. Kita akan angkat pujian. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apapun
Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kemurahan-Mu yang besar. Kami tidak dapat berkata apa-apa, hanya mengucap syukur. Itu yang dapat keluar dari mulut kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dari hari ke hari kami rasakan kebaikan, kemurahan, dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bila berkat-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Pimpin terus, Roh Kudus menyertai kami, langkah-langkah kami. Di mana kami ada, kemana kami pergi, apa yang kami lakukan, bila itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih banyak Bapak. Anak-anak Tuhan malam ini ada bersama-sama berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Segala usaha apa pekerjaan yang kami lakukan, baik di sawah, di ladang, di toko, di kantor, di gudang, di peternakan, dimanapun bekerja. Berkat Tuhan ada di sana. Karena itu kami sangat-sangat bersyukur untuk kemurahan Allah. Sampai saat ini kami masih boleh hidup, kami masih boleh ada karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami pulang, sertai kami dalam perjalanan. Tibakan kami dengan segala selamat. Jauhkan, singkirkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya setiap orang yang beriman kepada Tuhan, Allah akan menyatakan kuasa dan kemurahan-Nya. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita kembali ke tempat kita masing-masing. Terimalah berkat anugerah rahmat yang daripada di sorga. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa-Nya, tetap menyertai kita mulai malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.